lanjutkan ya. Definisi yang keenam, jika A1, A2 dan X dengan ukuran yang sama, jadi sama ya ukurannya, tapi ada beberapa matrik di sini, matriknya sampai R gitu ya. Kemudian jika kita mempunyai skalar juga yang banyaknya juga n, maka ekspresi dalam bentuk C1 dikalikan A1 ditambah C2 dikalikan A2 ditambah dan seterusnya sampai CR dikalikan AR ya. Ingat angka di matriks C tadi skalar ya, disebut sebagai kombinasi linear dari matriks A1, A2, A3 dengan koefisien C1, C2 dan seterusnya ya sampai CR ya. Misalkan A matriks ini, kemudian X adalah satu matriks kolom ya. Nah, kalau kita kalau saya kalikan A dengan X ya, saya kalikan A dengan X, maka ya A11X1 ya, kemudian A21X2 dan seterusnya ya, ini kali ini, kemudian ini kali ini, dan seterusnya sampai ini ya. Saya dapatkan baris yang pertama ini dan seterusnya ya. Baris yang kedua berarti saya kalikan ini ya dengan AX ya, kemudian baris yang ke M saya kalikan ini dengan X ya, saya peroleh seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kombinasi linear ya. Kita bisa representasikan ya bahwa AX itu sama dengan X1 ya dikalikan A1 vektor kolom A11, A21 sampai AM1 ditambah kemudian X2 dikalikan A12 sampai AMN ya, vektor kolom juga dan seterusnya. Ya, jadi ini yang disebut dengan kombinasi linear ya. Teorema 131, jika A adalah matriks M kali N, jadi matriks berukuran M dikalikan N, dan jika N adalah vektor kolom N kali 1 ya, ukurannya N kali 1, maka hasil kali AX dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A, di mana koefisiennya adalah N3 dari X. Nah, jadi perkalian matrik ini bisa dikatakan ya, jadi maksudnya ini ya, jadi matrik hasil kali ini adalah kombinasi linear dari ini ya, ini ya, jadi dua kali vektor kolom sama ya, kemudian ditambah min 1 kali vektor kolom kedua ya, ditambah 3 kali vektor kolom ketiga. Contoh ya, contoh di sini. Oke. Matriks A dikalikan B ya. Hasilnya sudah ketemu seperti itu ya. Kemudian masing-masing vektor kolom ini ya, masing-masing vektor kolom itu kita akan nyatakan sebagai kombinasi linear dari sesuatu ya. Oke, jadi kita kalikan ya, kita kalikan A dan B seperti tadi pengaliannya ya. Jadi kalau untuk yang ini, untuk angka 12 ini, nah tentunya kita kalikan 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 2 ya, jadi hasilnya 12 dan seterusnya ya. Nah, matriks hasil kali ini ya, ini kita bisa nyatakan ya masing-masing vektor kolomnya sebagai hasil kombinasi linear dari ya. Nah, jadi yang untuk hasil penjumlahan hasil perkalian untuk kolom yang pertama itu merupakan kombinasi linear dari vektor kolom matriks A ya, yang dikalikan dengan 4 ya, dengan 4 dan seterusnya. Oke ya. Kemudian untuk vektor kolom yang kedua dari hasil perkalian tadi adalah kombinasi linear ya.
hasil kombinasi linear ya, yang ini ya. Jadi vektor kolom A dikalikan koefisien 1, ini 1 ya, kemudian vektor kolom A dikalikan min 1 yang ini ya, kemudian yang ini dikalikan 7. Kemudian ekspansi kolom baris ya. Jadi misalkan saya punya baris A, saya punya matriks A yang dikalikan dengan matriks B ya. Kita mengalihkan ini ya, A dan B ini ya. Pertama kita partisi dulu matriks A ke dalam vektor kolom. Berarti ada 2 ya, karena dia punya 2 kolom. Maka kalau saya mempartisi matriks A ya, maka dia akan memperoleh vektor kolom sebanyak 2 ya. Kemudian yang matriks B ini saya partisi ya, saya partisi menjadi vektor baris ya, karena dia punya 2 baris ya, maka saya akan mendapatkan partisinya sebanyak 2 ya. Di sini contohnya dikatakan R1 dan R2. Maka perkalian matriks A dan B ya, jadi ini salah satu teknik perkalian matriks juga ya, selain dengan yang tadi ya. Nah, ini akan kita nyatakan bahwa hasil perkalian ini sama dengan kombinasi linear dari matriks C1, C2 maupun R1 dan R2 ya. Nah, matriks AB ya, itu akan merupakan hasil penjumlahan atau kombinasi linear dari C1 dikalikan R1 ya, C2 dikalikan R2 ya, demikian seterusnya sampai CR dikalikan R ya. Jadi yang matriks A dulu kita partisi dulu ya, jadi C1 dan C2 ya. Kemudian matriks B kita partisi ya, menjadi vektor baris, menjadi baris yang pertama dan baris yang kedua. Lalu hasil perkaliannya adalah kombinasi linear ini ya. Jadi kombinasi linear baris yang ini partisi dari vektor A, matriks A dengan ini ya. Kemudian isi A yang ini ya, dikalikan dengan garis yang ini. Nah, demikian ya. Oke. Jadi dengan menggunakan rumus ekspansi kolom baris, hasil perkalian matriksnya kita peroleh ini. Nah, sekarang apa yang disebut dengan transpose matriks ya? Nah, jika A adalah sebarang matriks berukuran M kali N, maka yang disebut dengan transpose matriks dilambangkan dengan A pangkat T ya, didefinisikan sebagai matriks N kali M ya, kalau tadi M kali N ya, ini hasil transposnya adalah matriks N kali M yang dihasilkan dengan menukar baris dan kolom dari A sedemikian rupa sehingga kolom pertama dari matriks transpose adalah baris pertama dari matriks A tadi yang dicari transposnya tadi ya. Kemudian kolom yang kedua dari matriks transpose adalah baris yang kedua dari matriks A tadi dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga kalau B kita cari transposnya bagaimana ya? B transpose ya, berarti ya B ini kan 3 kali 2 ya, 3 kali 2, maka B transposnya akan berukuran 2 kali 3 ya, jadi dia akan punya 2 baris ya, 3 kolom. Nah, baris yang pertama, baris yang kedua. Nah, baris yang pertama apa? Nah, baris yang pertama dari matriks transpose ini kita ambil dari kolom yang pertama, matriks yang di transpose ya. Sehingga ya baris yang pertama ini ya akan kita ambil ya dari B
Ini adalah 2, 1, 5. Ya. Kemudian baris yang kedua, kita ambil kolom yang kedua. 3, 4, 6. Demikian seterusnya ya. Ini yang dimaksud dengan transpose ya. Sehingga untuk C ini adalah matriks berukuran 1 kali 3. Hasil transposnya akan berukuran 3 kali 1 ya. 3 baris dan 1 kolom. Nah sekarang definisi yang ke-8 ya. Jika A adalah matriks bujur sangkal ya, maka jejak A atau Inggrisnya trace of A ya, dilambangkan dengan TRA ya, didefinisikan sebagai jumlah entry pada diagonal utama A. Jadi kita cari diagonalnya yang mana ya. Lagi ini untuk matriks bujur sangkar ya, jadi antara baris dan kolomnya sama ya. Nah, yang namanya trace ya kita cari diagonalnya ya, kita mulai dari pojok ujung kiri atas ya sampai pojok ujung kanan bawah. Nah, ini yang disebut dengan diagonal ya. Ini ya, maka diagonalnya ini. Dan trace-nya itu kita jumlahkan ya masing-masing entry tadi. Berarti kalau trace B dia akan sama dengan min 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 0. Ya, oke. Jadi hasilnya 11. Nah, itu yang disebut dengan trace matrix.